Saya diminta untuk ngobrol-ngobrol tentang peningkatan peluang nutripreneur di era digital. Saya akan sampaikan sebelum pada kesimpulan ada 4 hal. Pertama, sepintas saja tentang entrepreneur. Saya yakin semua, apalagi sudah terlibat semua di sini sebagai bagian dari nutripreneur. Kemudian nutripreneurship itu sedikit saya singgung, kemudian bagaimana nutripreneurship di era digital. Sebenarnya sudah banyak tadi dipaparkan, contohnya juga oleh Dr. Rita ya. Kemudian bagaimana meningkatkan nutripreneurship di bumi Indonesia ini. Ya, kalau kita bicara sederhana ya wirausahawan gitu ya, nutripreneur. Atau dulu orang membedakan antara pebisnis dengan entrepreneur karena dulu ada konotasi, ada pebisnis yang kurang beretika di mana nutripreneur itu sangat baik. Tapi sekarang saya lihat di teks literatur dan praktek kehidupan sehari-hari itu udah interchangeable ya. Ya entrepreneur, ya pebisnis, bahkan kadang-kadang ada yang dipojokin juga. Oh, entrepreneur itu biasanya dimulai dari bisnis yang kecil, katanya gitu ya. Tapi overall kita anggap aja sama istilahnya. Intinya sebenarnya bagaimana mengelola sesuatu menjadi sesuatu yang lebih baru, yang lebih efisien, yang lebih disukai, yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna gitu ya. Jadi kalau kita bicara leadership, sebenarnya seorang entrepreneur pasti punya leadership ya di bidang bagaimana mengelola kemampuan diri, mengelola kondisi, melihat pasar, melihat peluang, pasti leadership. Tapi ketika kita bicara leadership kan banyak ya. Leadership di perguruan tinggi, leadership di LSM, leadership di organisasi, leadership bisnis. Jadi banyak sekali makna leadership dan bisa adaptif ke berbagai hal. Tapi pada intinya entrepreneur itu adalah leadership. Jadi ada sebenarnya ingin mengembangkan nutripreneur sebagai nutripreneur ke depan, intinya harus kuat dulu leadershipnya memang. Karena salah satu cirinya kan ya. Kemudian ciri yang kedua lagi tentunya ya orang-orang yang selalu berpikir positif bisa merubah keadaan menjadi lebih baik ya, dengan motivasi ingin merubah sesuatu jadi lebih baik. Disitulah lahir ada gap ya, solusi terhadap masalah yang diberikan dan mendatangkan suatu berbalik. Untuk sosial seringkali social entrepreneurship untuk baik yang secara ekonomi, walaupun social entrepreneurship juga sekarang banyak juga yang sebenarnya juga bernilai ekonomi. Jadi intinya sebenarnya kalau orang punya dasar-dasar leadership yang baik, maka besar peluang seseorang tadi yang entrepreneur yang baik. Tapi kalau orang tidak punya ciri-ciri leadership yang baik, maka peluang gagal. Jadi lebih jadi follower itu lagi ya. Apa artinya? Ya jadi follower ya ikut entrepreneur. Jadi pegawainya, jadi seperti Anda jadi ahli gizinya di Gizi Nusantara, gizi di Nusantara jadi nutrition, ya jadi follower, jadi pekerja. Karena beda pekerja dengan entrepreneur. Kalau saya generalisasi lagi lebih detail ya, seorang melakukan kegiatan merancang, memulai, menjalankan dan mengembangkan bisnis yang memanfaatkan seorang nutripreneur. Dia harus dekat dengan 2 hal. Satu, inovasi, dia harus gaul dengan orang-orang sumber inovasi itu di mana? Di kampus, di lembaga riset. Satu lagi, dia harus dekat dengan masyarakat pengguna, karena dengan dia tahu perilaku pengguna, dia terlalu perilaku masyarakat, dia paham masalah masyarakat, maka dia bisa mencari solusi menghubungkan antara inovasi dan pengguna. Ya. Jadi akan gagal seorang entrepreneur kalau dia asik dengan pengguna tanpa juga asik berkomunikasi dengan para inovator. Ya. Sebaliknya inovator nggak bisa menjual idenya, nggak bisa mewujudkan mimpi-mimpinya, hanya sekedar sampai hasil riset. Ya, paling dia sampai pada suatu model. Bagaimana mendapatkan model? Nggak bisa. Nah, disitulah pentingnya nutripreneur kalau di bidang gizi gitu ya. Nah, ada 5 kekuatan pribadi wirausahaan yang ini dari UK tahun baru diterbitkan 2002 ini. Jadi pertama memiliki sikap positif. Jadi bisa jadi 1 dari 200 orang yang ada di
setelah kemudian setahun membuat usaha sendiri kan. Itu artinya Anda tidak hanya sekedar follower, Anda juga ingin jadi entrepreneur. Jadi cirinya selalu berpikir positif, tidak pernah menyalahkan orang lain, tidak pernah menjelekkan dirinya sendiri, ya, selalu positif. Kelemahannya adalah suatu saat akan jadi kekuatan saya. Kekuatan saya akan saya bisa manfaatkan menjadi yang lebih hebat lagi, jadi media power dan kekuatan yang dahsyat misalnya. Jadi karena itu orang yang positif itu jadi doa. Doa-doa itu kalau dikabulkan Tuhan, maka dia usahanya akan berkembang karena selalu positif. Saya yakin bahwa ini akan maju, saya yakin saya akan bisa, saya yakin bukan bisa nggak ya? Jangan-jangan saya nggak bisa. Udah nggak berpikir positif, siap-siap saja akan menemui kegagalan. Gitu. Sama dengan ketika Anda mulai masuk kuliah, sulitnya biokimia, sulit ya patofisiologi. Nah itu berarti Anda sudah mulai negatif. Sama kuliah tadi, sulit buat Anda untuk dapat A ya. Kalau A perjuangan, orang hanya dengan santai-santai kuliah, dengerin, baca buku, ya itu praktikum udah dapat A, tapi Anda berat karena Anda sudah punya negativity di awalnya. Kemudian menjadi pemecah masalah berorientasi pada hasil. Jadi hasilnya output bisa dihitung dikurasi dengan uang ya. Peneliti memberikan solusi masalah, ya, tapi dia tidak berpikir bagaimana solusi yang masalah yang dia berikan. Jadi kalau Nutrinote itu memberikan solusi, sudah diperhitungkan untuk mendapatkan uang. Uang itu ada lagi untuk memberikan pengabdian dan sebagainya, ya nggak masalah. Karena orang berbuat baik akan selalu mendatangkan kebaikan, baik itu ekonomi non ekonomi. Dan percaya diri. Ya, jadi seseorang bisa menjual idenya. Kemampuan entrepreneur itu kalau dia memiliki, dia percaya pada diri dia, how to sell-nya gitu kan. Kalau dia sini nggak percaya pada dirinya, nggak percaya pada barangnya dia, ya kan mungkin dia bisa memajukan usahanya. Nah tentunya karena adik-adik semua berbasis sarjana, ya, berarti semua itu berbasis evidence. Bukan cenah-cenah kan gitu, seperti Mas Haji utarakan tadi, itulah bedanya dengan orang-orang ngaku-ngaku ya sebagai nutrisionis dibanding dengan orang yang memang melalui proses pembelajaran pendalaman evidence base memiliki kemampuan mengambil keputusan dan risiko. Orang nggak mau ngambil risiko nggak bisa jadi entrepreneur ya. Bahkan orang yang berani bisa memperhitungkan risiko ya kadang-kadang sampai besar, itulah memang ciri entrepreneur ya. Jadi nggak berani ngambil risiko berarti udah ya, tentunya mengambil risiko tadi dengan suatu proses pengambilan keputusan itu ada prosesnya, ada pengkajiannya. Nah disitulah pentingnya ya seorang intelektual ya untuk menjadi entrepreneur akan lebih sustainable. Yang kuat, saya katakan tadi ya, leadership itu dasarnya. Leadership itu disiplin. Anda kalau nggak disiplin, ya mungkin setahun jadi sudah itu, ya. Kemudian punya visi jauh ke depan ya. Jadi kalau nggak punya, kemudian ciri pemimpin apa? Dia bisa menggerakkan orang, dia punya follower. Orang nggak bisa menggerakkan orang nggak bisa jadi entrepreneur gitu ya. Jadi kalau kita spesifikasi pada entrepreneurship tentunya ini ya mulai menjalankan ya bukan hanya menjualkan. Kalau menjualkan saja sudah dagang juga itulah namanya wirausaha yang paling rendah, hanya bisa berjualan, dia tidak bisa membuat sesuatu yang berani, tidak bisa mengefisienkan proses produksinya, dia tidak bisa bagaimana membuat orang lebih suka lagi terhadap produknya. Jadi paling kalau hanya sekedar memasarkan, bahwa itu juga bagian dari entrepreneur, tapi ya entrepreneur yang posisinya lebih rendah. Entrepreneur yang bisa menghubungkan inovasi ya dengan prinsip efisiensi ya dan revenue yang lebih banyak dan masyarakat menjadi puas, konsumen menjadi lebih puas, itu sebenarnya yang kita harapkan. Nah, awal dari sukses seorang entrepreneur tentunya karena dia mampu mengenal diri. Jadi kalau dalam psikologi ada banyak teori, salah satunya Johari Window. Ya.
Kamu tahu apa yang kamu tahu apa kamu tidak tahu, ya. Tidak tahu, ya, apa yang seharusnya kamu tahu, ya. Jadi setiap orang harus mampu melakukan introspeksi diri. Ya. Kalau dia nggak tahu kekuatan dia, gimana dia memajukan dengan pesat, ya, kelebihannya. Kalau dia bisa memperbaiki. Jadi seorang yang mampu mengaca diri, melakukan introspeksi, bukannya sekedar ngeritik diri mampu. Nah, itu saya kira lagi-lagi entrepreneur yang paling bakal gagal gitu nanti. Nah, dari review terakhir ya, 2021 satu kajian review menunjukkan ada ciri potensi entrepreneurship. Ya, 1, 2, 3, 4, ada 8. Pertama, cirinya orangnya gaul. Jadi kalau orangnya nggak gaul, nggak akan mungkin. Nah, kunci dari mengatasi kelemahan kita adalah dengan kita gaul. Kita nggak punya modal, tapi dengan gaul kita dapat minjem modal. Mau nggak dikasih bunga lagi dipinjemin gitu aja. Karena saya gaul, saya tadi tuh mikir mau beli ruko, uang 2 miliar nggak ada. Tahun ini teman saya bilang pakai aja ruko saya. Karena saya gaul. Nah, jadi kunci pertama, ini orang gaul apa enggak? Andre ini orang gaul apa enggak? Itu teman-teman Andre yang tahu. Andre bisa aja deklarasi, tergantung. Kalau dia nggak bilang lo nggak gaul, ya lo juga enggak. Fitri juga gitu. Para teman lo bilang lo gaul nggak? Kalau teman lo bilang enggak, nah gimana supaya lo jadi orang yang bergaul gitu? Karena itu ciri, ya. Orang bergaul berarti dia pintar memainkan komunikasi, ya. Punya kemampuan kompetensi berkomunikasi, dan itu salah satu kompetensi di nutrisionis. Memiliki lingkungan yang baik bisnisnya. Nah, ibaratnya saudara-saudara kita di Tionghoa masih SMP dia udah disuruh jaga warung bapaknya. Dia sudah mulai, ya, dipercaya untuk berkomunikasi sama relasi bisnis ayahnya. Ketika dia lulus SMA, ya, dia lagi ke tinggi satu bisnis ayahnya gitu. Tapi ada juga yang disekolahkan dulu dan lain sebagainya, pulang sarjana, terjadilah, ya, regenerasi keluarga yang menjadi entrepreneur. Karena apa? Karena lingkungannya tadi sejak kecil dia sudah dikondisikan. Nah, sedikit-sedikit ingin jadi pegawai negeri, sedikit ingin jadi pegawai swasta, sedikit-sedikit ingin jadi orang lain. Ya. Entrepreneur itu orang yang ingin mengerjain orang lain, bukan dikerjain orang lain. Itu beda, ya. Ya. Anda yang di sini ingin dikerjain orang lain atau mengerjakan orang lain, itu beda banget, bagai langit dan bumi. Ya. Nah, punya ide bagus untuk bisnis, ya, karena dia memiliki gaul dan memahami manusia. Ketika dia gaul, jadi tahu kebutuhan orang, kan? Kalau nggak gaul, dia nggak akan tahu kebutuhan orang. Baca buku teks saja nggak memadai, ya. Apalagi dalam konteks tadi ingin mengembangkan sesuatu produk yang merespon terhadap nilai-nilai yang ada secara lokal wisdom, misalnya di Indonesia atau di Jawa dan sebagainya. Memiliki kemampuan bekerja sama, ya. Gaul tadi harus sesuai dengan kerja sama. Kalau hanya gaul aja, nggak juga pas, ya. Jadi misalnya, ya, dari kafe dia bergaul, tapi nggak ada menjadi kerja sama. Ya, itu namanya hanya bisa bergaul tanpa bisa bekerja sama, tanpa punya ide. Kemudian, ya, berpraktek manajemen yang efisien. Manajemen efisien dimulai dari disiplin waktu, disiplin menggunakan sumber daya, itu kuncinya. Yang baik itu di lain, jadi tidak hanya gaul sama orang lain, tapi juga dengan masyarakat secara luas. Kalau dia turun desa, orang merasa nyaman ngobrol sama dia. Kalau dia ke pasar, dia merasa nyaman ngobrol sama dia. Mengkaji cepat, nah ini dia. Orang yang cepat menangkap, ya, mengkaji kesempatan usaha. Dia pergi ke Kalimantan. Kok di sini ada telur, ya? Kalau dia pergi ke Papua, loh, ternyata orang jual fashion, kaya, ya, dari masyarakat tambang dan sebagainya. Jadi mengkaji cepat dan berpikir, ya, menyambungkan dengan inovasi bisnis, ya, itu bisa sekedar ide baru, tapi bisa juga karena yang sustain itu ada evidence-nya, ya. Kalau kita
ratusan perguruan tinggi di Indonesia setiap tahun menghasilkan karya-karya penelitian S1, S2, S3 yang sering perpustakaan. Nah, kalau orang berjiwa entrepreneur, dia akan rajin datang ke perpustakaan, ngobrol dengan dosen orang lain, meskipun nggak dosen dia, meskipun lulus dari tinggi kecil di Papua, tapi kalau dia berjiwa entrepreneur, dia akan gaul dengan dosen PM, dia akan gaul dengan dosen yang punya inovasi-inovasi yang banyak, bersedia dia berbagi dengan orang lain. Pada level tertentu, seorang entrepreneur yakin bahwa kalau dia berbagi, maka dia akan dibagi oleh Tuhan akan lebih hebat lagi. Dan banyak sekali ya, even itu founder Microsoft atau pemilik Microsoft, ya, yakini sekali berbagi itu akan menyebabkan meningkatkan revenue. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kalau di era digital ini kan intinya sebenarnya ya bisnis yang lalu, tapi apa? Ada human machine interface, ada penerapan Internet of Things, ada kalau lebih hebat lagi penerapan artificial intelligence. Tapi kalaupun nggak sampai Internet intelligence, itu baru Internet of Things lah. Seperti tadi yang dibuat Nutrinode, ya. Itu kan sebenarnya bagaimana mengefisienkan melalui Internet of Things. Ya, belum sampai artificial intelligence, ya. Jadi human machine interface, bagaimana tangan-tangan kita ini berinteraksi dengan benda-benda dan sistem-sistem Internet of Things sehingga segala sesuatu jadi cepat, segala sesuatu jadi efisien, kan gitu tadi, ya. Kemudian juga sensor, ya, di touch, kemudian dia keluar, di touch dia terhitung. Jadi misalnya sekarang yang baru ya. Kemudian berbarengan dengan penelitian yang saya lakukan ya, saya 2 tahun yang lalu menghasilkan alat yang kalau jari kita dimasukkan atau dijepitkan di telinga, maka keluar kadar Hb, sensor. Jadi orang nggak perlu diambil darahnya untuk mengatur kadar Hb. Ya. Tapi sekarang udah ada di pasar, saya lihat dijualnya $2.500 ya di Cina. Ya, sekarang udah beredar. Sementara saya PH paten belum jadi alat di pasar. Kemudian satu lagi, misalnya saya buat smart urinoir. Bagaimana kalau orang pipis, kemudian di screen di toilet, dia baca setelah minum, Anda cukup. Ya, dan dapat juara lomba internasional di Korea dengan mahasiswa saya. Nah, tapi memang seringkali kita di Indonesia untuk mencari partner bagaimana mengkomersialkan ini, itu sulit ya. Karena tergantung bagaimana negara merespon perguruan tinggi. Nah, negara orang itu support pemerintah, maka dia tersentuh, dikawinkan dengan dunia usaha, maka jadi dia. Jadi banyak ya, tadi saya lihat ada pengetahuan, ya, ada siswa, tapi kalau tadi kan nggak ada. Tapi paling nggak nih human machine interface. Ya, nah intinya kan sebenarnya lagi-lagi bagaimana secara digital memberikan solusi terhadap permasalahan, kecepatan, ketepatan, kemudian dalam waktu yang singkat. Itu aja kuncinya sebenarnya. Kemudian keragaman dan lebih menarik, lebih nyaman. Seperti tadi kan, kalau selama ini orang periksa anem itu ngambil darah, ini jadi enggak, hanya di touch aja kulit jarinya udah ketahuan kadar Hb-nya. Anda normal, Anda tidak normal. Nah, ini sebenarnya setelah maju di Australia dan di India, di Cina juga, sekarang mulai di Indonesia. Disebut cloud kitchen ya. Di Indonesia ada investor yang menghubungi beberapa waktu yang lalu, saya ikut bergabung, yang namanya Five Kitchen. Anda bisa googling, Five Kitchen sudah ada beberapa titik yang sebenarnya dia adopt dari model. Jadi entrepreneur itu bisa saja dia mengadop model yang ada di mancanegara, ya, kemudian dia modif untuk ala Indonesia. Jadi kalau dulu orang kalau bisnis catering atau bisnis makanan harus punya tanah, harus punya ruko, atau harus punya sekian ribu meter untuk izin urusan cateringnya. Sekarang dengan cloud kitchen, ya, jadi beda sekali, ya, hanya dengan 2x2 meter saja, kemudian secara online, tentu maju sekali pesan di India. Pasar sekali di China, di Indonesia, Jabodetabek sudah mulai ya cloud kitchen.
Nah, bagaimana meningkatkannya? Tentunya bagaimana kita melatih setiap mahasiswa sebelum lulus sampai lulus lalu bisa mengembangkan ide-ide bisnisnya. Sebagai calon nutripreneur, kalau nggak ada ide, nggak akan mungkin lahir calon-calon nutripreneur. Kemudian tidak sekedar ide tadi harus diasah dengan penguasai teks. Seperti tadi saya bilang, kalau kita bicara cloud kitchen, ya itu kan harus ngerti benar bagaimana membuat meter. Jangan bayangkan dapur seperti di rumah sakit. Jangan bayangkan dapur seperti di restoran. Itu kan memerlukan berinovasi, ya 2x2 meter. Kemudian juga itu kan kita harus gaul dengan teman-teman teknologi pangan. Kita harus gaul dengan teman-teman rekayasa. Bagaimana membuat alat ini sehingga dia bisa efisien. Bagaimana alat ini supaya dia kecil, nggak perlu besar. Ya, jadi tidak bisa hanya sendiri, karena itu gaul kuncinya tadi kan. Kemudian kekuatan pribadi, ya kekuatan pribadi salah satunya tadi nggak kenal menyerah. Kalau sekali gagal, ternyata enggak, ya udahlah saya di PNS aja, udahlah saya jadi follower aja, saya jadi anggota aja deh di sini. Nah itu nggak punya kekuatan pribadi. Nah kemudian tadi dengan ide bisnis, dengan kekuatan pribadinya tadi bisa gaul, punya komunikasi, nggak gampang menyerah, maka dia bisa menggunakan sumber daya dan lingkungannya, ya. Jadi Dr. Esti bisa menggerakkan Anda 200 orang, berarti dia punya kekuatan pribadi yang bisa menggerakkan Anda 200 orang, ya. Kenapa? Ya karena punya kekuatan pribadi. Dan kekuatan pribadinya bisa juga terasa karena kekuatan itu setelah menjadi dokter, baru kebayang dulu barangkali waktu SGZ saja nggak kebayang Dr. Esti ya, bakal jadi begini gitu kan. Oke, nah ini lagi-lagi kajian baru yang sangat sekali dengan kondisi kekinian ya. Ada 8 unsur personalitas yang diurut dari tinggi ke rendah yang sukses biar seseorang jadi entrepreneur. Ya, pertama tadi lagi-lagi sama dengan yang sebelumnya, keberanian mengambil risiko. Ya, kemudian kemampuan bergaul dengan inovator-inovator atau inventor. Ya, kemudian kemampuan mengambil keputusan secara mandiri atau ntar saya konsultasi dulu ya, mantap saya udah habis ya, dalam hitungan jam orang lain juga bisa masuk untuk ya. Kemudian self efficacy ya, termasuk tadi memahami kekuatan kelebihan, bagaimana kita menguap ya kelebihan kita. Optimis tadi yang saya katakan, berpikir positif jangan pernah berpikir negatif. Kemudian nggak gampang sakit ya, sedikit pusing ya, nggak bisa jadi entrepreneur dikit-dikit pusing, dikit-dikit stres, dikit-dikit sakit perut, dikit-dikit diare. Udah kamu jadi pegawai aja lah. Kemudian motivasi berprestasi ya, ingin merubah sesuatu lebih baik lagi, bukan seperti sekarang aja, ingin lebih baik lagi, ingin lebih baik lagi ya. Kemudian mampu mengendalikan self control. Nah, dalam kajian juga yang baru diterima tahun ini, ya ada 10 kompetensi utama meningkatkan bisnis di era digital. Ya, sama tadi, teamwork itu kan kuncinya tadi gaul dulu ya. Komunikasi, ya. Dan orang nggak percaya kita kalau kita nggak disiplin, ya. Intinya lagi-lagi di kiri bawah ini, leadership itu hampir segalanya. Ini nomor 1 di ya, leadership. Karena itu sebelum lulus dari kampus, adik-adik, kalau ini kan semua udah lulus yang di sini ya, itu harusnya selalu ikut pelatihan leadership. Udah lulus juga ikuti berbagai yang lebih advance lagi leadershipnya tadi, dan lebih khusus lagi nanti bisnis leadership gitu kan ya. Saya nggak akan habis. Nah, ini juga mengungkapkan bagaimana review ini faktor sukses melakukan transformasi digital ya. Bisa ada budaya kita melek terhadap digital. Budaya melek tadi karena kita membiasakan diri dan kita gaul dengan orang-orang yang tapi kita punya visi apa kemelekan saya ini gitu ya. Kemudian tentunya lingkungan. Nah ini lingkungan sangat tergantung pada kampus, sama keluarga, sama kita hidup, sama pemerintah juga mendukung apa tidak, organisasi profesi, organisasi pendidikan tinggi mendukung apa tidak, itu sangat menentukan ya. Saya nggak akan bahas satu waktunya hampir habis. Dan meningkatkan itu tentunya ya bisa diri kita sendiri cari informal ya, bergaul dengan pebisnis, bergaul dengan pengembang inovasi,
community, bergaul dengan lingkungan kita, membaca, mendengar. Kalau yang itu ya, pernah dengar kan ya di dalam Al-Quran ya, silakan berjalan di muka bumi ya, lihat apa yang kamu lalui, kan begitu kira-kira. Jadi artinya kita juga diminta untuk mengkaji apa yang ada sekitar kita, karena mengkaji itulah peluang-peluang usaha tadi bisa tampak ya. Jangan segan membuang uang untuk magang gitu ya. Kadang-kadang rahasia itu baru bisa didapat ketika kita magang ya. Kita magang, kita bahkan kita dikerjain dulu, tapi dari situ kita tahu prosesnya. Kalau secara formal, non formal sekira banyak ya. 5 seminar-seminar, pelatihan-pelatihan tentang nutritionship dan entrepreneurship itu luar biasa. Tahun itu bisa kali ya. Ya, jadi secara non formal juga bisa. Nah, formal tentunya peran kampus ya, salah satunya, di samping lembaga-lembaga lain. Saya appreciate ya, kalau saya lihat di samping Gizi Nusantara, saya lihat, saya nggak tahu nih siapa ini ya, Minarti ini posisinya di mana ini ya. Saya lihat di web, dia membuat Asosiasi Pengusaha Gizi Indonesia. Terus alumni UI saya lihat mengembangkan Nutripreneur Academy 2020. Ya. Luar biasa, saya lihat adik-adik muda sangat menggeliat. Saya sangat memuji dan mendoakan baik itu Gizi Nusantara dan lainnya bisa membumikan ya gizi di Indonesia untuk kebaikan masyarakat Indonesia, baik secara offline maupun secara online. Ya, dan terima kasih. Saya simpulkan pada 2 hal. Digitalisasi dalam bidang gizi dan bisnis gizi merupakan suatu baik dia melengkapi, bisa dia mentransformasi, bisa juga dia menggantikan peran-peran nutrisionis yang klasik. Upaya meningkatkan calon nutrisionis dan nutrition yang lebih melek digital dan bisnis digital, di samping impact gizi itu sendiri semakin penting. Melek terhadap digital, melek terhadap bisnis digital itu penting buat dari awal ya. Bahkan sebenarnya kalau siswa, kalau kita lihat dari masyarakat Tiongkok yang di pengusaha itu sejak di SMP sudah dimagangkan oleh orang tuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.